Ini video bagian dari video Project Lubek yang pertama. Yang saya sudah katakan, saya akan menjelaskan program yang ditulis di Arduino dan disimpan di chip Atmega 328P ini dari perusahaan Atmel yang telah dicolok ke papan Arduino Uno. Sekali lagi kita lihat apa yang dikerjakan oleh rangkaian ini, program, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam programnya. Bagaimana program ini dibuat. Pertama-tama kita mendefinisikan yang kita perlukan. Misalnya number 48, L sama dengan 0, R sama dengan 0, D sama dengan 500 milisecond, dalam hal ini D untuk delay, Z sama dengan 48, dan jumlah sama dengan 4. Jumlah adalah 4 karena kita mempunyai 4 digit. Terus kita juga definisikan array yang bernama store in. Kita mempunyai 4 array. Indeks ke 0 adalah 48, ke 1 adalah 48, dan seterusnya sampai indeks ketiga adalah 48. Dan kita memasukkan standard library melalui include, dan kita mendefinisikan juga BCDA sama dengan 7. BCD itu adalah biner ke desimal converter. Kita ingin mengubah dari biner ke desimal. Oh ya, sebelumnya jika ingin lebih baik melihat video yang bagian mengajar di skematik tentang project ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam program Arduino supaya lebih mengerti. Nah, kita balik lagi. BCD ini adalah biner to decimal converter. Ini kita definisikan 7, 8, 12, dan 13. Itu adalah di bagian Arduino, kita lihat, yaitu adalah kabel yang kuning ini, 7, 8, 12, 13. Digital output dari Arduino kita definisikan. Terus kita perlu memakai integer display. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Dan di dalam setiap program di Arduino kita memerlukan atau kita perlu setup dulu dengan void setup. Pertama kita setup latch kita di pin nomor 2 itu sebagai output, dan kita clock kita nomor 3 dan 4 untuk data kita. Itu adalah kabel yang hijau ini, 2, 3, dan 4. Itu adalah output dari Arduino. Dan ini sekali lagi BCDA, BCD sebagai output. Yang tadi 7, 8, 12, dan 13 kabel kuning dan orange. Dan kita menulis 2 itu adalah latch kita. Kalau kita lihat, kita menulis latch kita low, itu artinya kita matikan latch kita sebelum kita memulai segala sesuatu. Terus ini adalah serial begin, itu adalah kecepatan daripada rate, itu 115200. Nah, kita ingin menulis fungsi yaitu void loop. Kita tulis fungsi ini. Di dalam void loop ini kita mau mengatakan jika ada data yang masuk dalam kasus kita adalah data dari database. Jika ada data yang masuk ditulis dengan serial available lebih kecil dari jumlah yang tadi kita lihat, jumlah adalah 4, maka lakukan jadi kita sebelum data itu masuk kita ada 4 data. Jadi kita tunggu dulu datanya sampai lengkap. Dari data yang data pertama 2 digit, data yang kedua 2 digit sampai lengkap. Kalau belum lengkap, kita lakukan dulu ini L sama dengan 0, itu akan bertambah terus. Jadi setelah L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, dan kerjakan itu sampai L lebih kecil daripada 4. Apa yang dikerjakan adalah fungsi ini.
number store dari L, number store dari L sama dengan 0 untuk yang pertama. Itu store in ini adalah array yang kita tadi definisikan di atas, yang adalah ini, yaitu angka 48. Kita balik lagi, disimpan ke number, dan number ini diperlukan untuk fungsi dari 7sect, itu dari 7 segment. Jadi itu adalah program untuk mengerjakan rangkaian ini. Jadi pertama-tama program ini akan mengeluarkan angka 00 dan 00. Kita bisa coba kita upload. Kita upload sedikit. Jadi ini sebelum data masuk, dia akan mengerjakan 00 dan 00. Kenapa 00 dan 00 bukan 48 dan 48? Karena kita itu ingin menampilkan angka 0 di sini, dan 48 atau ASCII code untuk angka 0 itu adalah 48. Ada ASCII code untuk angka 1 adalah 49, ASCII code untuk angka 2 adalah 50. Oke. Itu kalau tidak ada data yang masuk. Bagaimana kalau ada data masuk dan sudah 4, yaitu dikerjakan oleh fungsi ini. Jadi kita membaca data itu serial read dan kita simpan ke array kita. Jadi array sebelumnya yang array store in yang telah ada nilainya yaitu 48 48 48 48 akan ditimpa oleh data yang baru. Dan berikutnya data yang di dalam array ini akan ditulis ke number. Jadi kita perlu number ini untuk menjadi input dari program 7sect. Oke. Bagaimana program 7sect number ini dikerjakan? Kita lihat. Ini kita program 7 segment ini ditulis void, kita define dulu, kita definisi dulu bahwa kalau BCD on itu artinya high, itu artinya nyala, off itu artinya low, artinya kita mau matikan BCD kita atau kita tidak kirim signal. Nah, program ini mengirim data angka ke BCD dan menyalakan display yang tepat. Ini kita ada 4 display, dan display mana yang mau dinyalakan dan angka apa yang harus dinyalakan di display pertama, kedua, atau ketiga, dan keempat. Pertama, kita menggunakan, kalau kita ada input number sama dengan 0, kita di dalam hal sini case sama dengan 0, berarti number kita itu adalah 0. Ini pakai tanda seperti tanda kutip ini, itu menunjukkan string di sini. Nah, pada saat kita mendapat input sama dengan 0, maka kita suruh menulis digital BCDA. Tadi kita bilang BCDA BCD itu adalah ini 78 12 13 adalah BCD off. BCD off tadi adalah low. Maaf. Berarti kita mengirimkan angka biner ke luar dari pin ini. 78 12 13 adalah 00 dan 00. Seperti di sini kita lihat. Itu angka biner yang kita kirimkan ke BCD ini. Ini chip BCD, dia akan mengubah dari biner ke desimal. Desimal karena kita membutuhkan untuk mengatur LED atau 7 LED ini di dalam satu display. Kita memerlukan angka atau signal dari desimal. Setelah itu, ini ada satu fungsi lagi, itu menyalakan display yang tepat atau display yang mana yang akan dinyalakan. 1, kedua, atau ketiga, dan keempat.
Misalnya kita ada input atau ada data angka 1, itu berarti biner yang kita keluarkan adalah 0, 0, 0, dan 1. Berarti kita tulis BCDA on untuk yang BCDA A, dan yang lainnya kita matikan atau kita tidak kirim signal. Terus kita juga nyalakan display yang tepat yang mana, dan ini case yang kedua. Ini adalah binernya 0010, berarti seperti ini dari bawah 0010. Begitu seterusnya, case 3, 4 sampai 7, terus sampai ke 9, dan kita break. Setelah kita update, kita break, kita balik lagi. Setelah itu kita tulis digital write low. Jadi let's kita tulis low lagi. Terus apa yang dikerjakan update shift register ini? Kita masuk ke dalam fungsi update shift register, yaitu fungsinya ini. Masuk lagi ke dalam satu fungsi update display. Update display ini mengeluarkan display mana 1, 2, 3 atau 4. Pertama-tama kita tulis dulu let's kita dengan low atau kita matikan. Ini adalah satu fungsi shift out yang kita tinggal pakai karena sudah ada di library Arduino. Pertama ini adalah data kita, terus ini adalah clock, ini adalah MSB first, itu adalah bit yang kita ingin keluarkan yang mana dulu, yaitu yang paling signifikan, dan di sini displaynya. Jadi ini adalah mengatur shift register sini yang kita tidak kelihatan, ini warna hitam chip ini karena kehalangan kabel. Jadi fungsi ini hanya mengatur fungsi ini mengatur register ini, dan register ini akan mengatur signal mana yang akan dikeluarkan. Setelah itu kita tulis digital write. Let's kita yang tadi kita udah matikan, kita nyalakan karena kita ingin menulis. Dan ini delay kita, jadi setelah satu nyala ke display kedua itu mempunyai delay sebanyak D, dalam hal ini 500 milisecond. Pada saat kita ingin menunjukkan display ini kita ambil dari update display. Dan update display ini terus menyala. Jadi ini kita pakai switch. Jika set kita sama dengan 0, kita telah definisikan di paling awal, definisikan set sama dengan 48 dalam hal ini 0, berarti kita nyalakan display pertama. Terus case 1 berarti kita nyalakan display yang kedua, dan kita berhenti dan kita nyalakan terus sampai display yang keempat. Terus habis itu setelah kita sudah sampai ke display terakhir, kita balik lagi ke display awal. Kita mesti tulis set sama dengan 47, dan setelah itu kita break, dan set akan bertambah terus. Z sama dengan 48, 49, sama dengan 50 dan 51. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjelaskan program ini. Terima kasih telah menontonnya.